Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu al-halqu awit taqsiri. Rukun haji yang kelima adalah tahallul, yakni mencukur rambut atau memotongnya. Al-qadrul wajibu fihi, kewajiban dalam melakukan tahallul itu adalah izalatu salasi syi'aratin bi ayyi kaifiyatin, yakni menghilangkan atau memotong minimal 3 helai daripada rambut dengan cara yang memungkinkan untuk dilakukan, bisa dicukur, bisa dipotong. Jadi tahallul itu ketika orang telah melaksanakan semua perkara-perkara rukun haji, diantaranya adalah dimulai daripada ihram, kemudian tawaf, ada wukuf, sa'i, kemudian tahallul, maka orang tersebut melakukannya dengan cara memotong minimal 3 helai rambut. Jadi yang udah pernah umroh, ada yang udah pernah umroh di sini? Siapa? Nenek ya? Nah, ini tanya sama nenek itu tahallul kayak mana. Jadi dia memotong 3 helai rambut, minimal nih 3 helai itu minimal. Boleh dipotong, boleh dicukur. Itu namanya tahallul. Setelah dia tahallul, maka dia boleh melepaskan pakaian ihramnya dan bisa memakai pakaian bebas, bisa pakaian seperti ini, yang penting menutup aurat. Itu namanya tahallul. Waktul halqi, waktu dilaksanakan tahallul itu min muntasafi lailatin nahri, daripada tengah malam hari raya Idul Adha atau malam nahar. Wala yakhruju waqtuhu madal hayati, dan tidak terbatas umur hidup waktu habisnya melaksanakan yang namanya tahallul. Nah, selanjutnya sunnah tahallul. Jadi di dalam tiap-tiap perkara rukun haji itu ada sunnahnya kan? Nah, ketika ihram ada sunnahnya. Ada yang masih ingat? Mandi kan? Salat sunnah ihram. Setelah itu ada rukun haji yang selanjutnya, ada namanya tawaf. Sunnah tawaf ada juga kan? Ada. Setelah tawaf itu ada wukuf. Di dalam wukuf ada sunatnya. Kemudian selanjutnya sa'i. Dalam sa'i juga ada sunnah-sunnahnya. Nah, sekarang ini namanya tahallul. Dalam tahallul pun ada sunnah-sunnahnya. Di antara sunnah-sunnah tahallul itu yang pertama adalah ta'khiruhu ila ma ba'da ramyi jamratil aqabati wa ba'da zabhil hadyi wa yakunu yauman nahri. Yakni sunnah ketika orang tahallul itu mencukurnya setelah selesai melaksanakan ramyul jimar, melempar jumroh, ya, yakni jumroh aqabah. Wa ba'da zabhil hadi, dan setelah ia selesai menyembelih sembelihan yang berupa sembelihan hadyu atau orang tersebut melaksanakan tahallul itu disunnahkan setelah selesai dia melakukan jumroh aqabah dan selesai memotong sembelihan hadyu. Wa yakunu yauman nahri, dan ia itu terlaksananya itu pada hari nahar atau hari raya kurban. Jadi hari raya kurban itu namanya macam-macam. Ada namanya Idul Adha, kemudian nama keduanya adalah yaumun nahar. Nahar itu ada yang tahu arti nahar? Jadi unta itu punya leher. Punya leher enggak unta? Panjang apa pendek? Hah? Pendek? Jerapah panjang. Nah, kalau unta? Panjang juga. Panjang kan? Nah, bedakan dengan sapi. Kenapa hari raya Idul Adha juga disebut hari nahar? Karena zaman-zaman dahulu kebanyakan kurban yang disembelih itu adalah unta. Jadi yaumun nahar adalah hari ketika orang menyembelih unta. Nah, unta itu ibu-ibu sekalian lehernya panjang. Nih gini kan? Nah, kalau orang nyembelih sapi, maka nyembelihnya di sini. Ya, di sini. Udah pernah lihat nyembelih sapi? Sapi, kambing di sini. Tapi kalau unta di sini. Di dekat kakinya. Kalau lehernya panjang kan gini, kayak bangau. Nah, kalau disembelih di sini enggak mati-mati. Yang disembelihnya itu nahar, yang dimaksud nahar pada unta itu adalah lehernya yang terdekat dengan kakinya. Ini kaki kan? Sini kaki, sini kaki. Nah, di sini nyembelihnya. Nah, gitu. Jadi kalau ibu-ibu nanti punya unta terus menyembelihnya, nyembelihnya di sini ya, jangan di sini. Tapi kalau sapi di sini. Itu nahar namanya. Jadi, Bu, hari raya Idul Adha itu disebut juga hari apa? Maka ibu jawab
disebut juga dengan hari nahar. Nah, jadi sunnah di dalam melaksanakan tahallul itu setelah jumroh aqabah dan setelah menyembelih hadiah, hewan berupa hadiah. Yang kedua, al-ibtida'u bisyikil aimani wastiqbalul qiblati. Sunnah ketika tahallul itu memulai memotong rambutnya itu daripada bagian kepalanya yang sebelah kanan, wastiqbalul qiblati, dan ia menghadap kiblat. Jadi mana kiblatnya? Umpamanya di sana, lalu kita menghadap ke sana mau tahallul. Lalu kita meminta orang supaya memotong rambut kita itu, dia memulai memotongnya itu dari bagian tubuh kita yang sebelah kanan. Ya, yang sebelah kanan. Dipotong dari sebelah kanan dulu. Jadi kalau 3 itu terlalu pelit lah. Tapi kan minimal sudah sah gitu ya. Masa ya cuma 3. Kasihlah di sini 3. Trik. Nah, jadi sebelah sini gitu. Di sunnah memulai dari sebelah kanan. Kemudian yang ketiga, al-halqu lirrajuli wa taksiru lil mar'ati wa ta'mimu zalik. Sunnah ketika orang tersebut tahallul adalah kalau bagi laki-laki maka sunnahnya ia cukur habis rambutnya, gundulin kepalanya, ya sunnah. Tapi kalau bagi perempuan taksir, dipendekin, artinya dipotong, jangan dibotakin. Nah, jadi saking semangatnya haji, ibu-ibu kadang lihat bapak-bapak rambutnya dicukur habis, ibu-ibu juga dicukur habis. Nah, itu justru tidak sunnah, karena sunnah mencukur habis itu bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan dipotong. Jadi potong gini, Bu. Kan orang itu di dalam, nanti kita akan lihat doa di dalam orang memotong rambut itu ada doanya. Ya Allah, jadikan tiap helai-helai rambutku ini dalam tiap helainya itu Engkau datangkan kepadaku satu kebaikan, Engkau hapuskan dariku satu kesalahan. Jadi semakin banyak rambut yang dicukur maka semakin banyak. Nah, bagi laki-laki dicukur dari pangkalnya dihabisin. Bagi perempuan juga jumlahnya banyak tapi dipotong semuanya. Jadi nggak cuma dipotong sedikit aja tapi seluruh rambutnya dipotong. Rambut ibu-ibu itu dipegang ya, dari atas ini dipegang, dipotong semuanya. Jadi agar semua rambutnya itu terpotong. Ya kan? Ya ikhlasin aja, Bu, meskipun rambutnya panjang atau dipelihara pada saat itu dipotong. Boleh ujungnya, Bu? Boleh. Yang keempat, ad-du'a'u fi bidayatil halqi wa nihayatihi. Sunnah di dalam tahallul itu adalah berdoa ketika permulaan dan ketika akhir. Ketika awal mau memotongnya berdoa, ketika mengakhirinya pada potongan yang terakhir pun mengucapkan doa. Wa yustahabbu ayyakula inda bidayatihi, dan disunnahkan ketika mengucapkan doa ketika memulai memotongnya itu dengan doa atau dengan bacaan. Apa bacaannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali itu? Berapa kali? 3 kali. Allahumma hadhihi nasiyati biyadik faj'al li bi kulli sya'ratin nuran ila yaumil qiyamah waghfir li dzunubi. Nah, itu doa ketika apa? Ketika mencukur, memulai mencukurnya. Wa yaqulu fi nihayatil halqi, dan sunnah orang itu membaca doa ketika akhir daripada mencukurnya itu dengan doa Allahumma atini bi kulli sya'ratin hasanatan wamhu anni sayyi'atan warfa'li biha darajatan waghfirli walil muhalliqina wal muqassirina wali jami'il muslimin. Nah, itu doanya. Nah, kemarin waktu umrah itu diajarin doa itu enggak, Nek? Waktu motong rambut. Hah? Diajarin? Ajarin ya? Dituntun. Nah, baca itu. Ya, jadi kalau jadi pembimbing haji ini ya mesti hafal doa ini, kasih tahu. Ya itu ya. Jadi sunnah yang keempat. Kemudian yang kelima, alla yusyaritul mahluqul haliqu ala
ujratil hilaqati. Nah, kan kita ini kalau tahallul itu meminta orang lain kan memotongnya, maka sunnah di dalam kita tahallul itu tidak ada kesepakatan mengenai upahnya. Jadi setelah kita tahallul, Pak minta tolong potong rambut saya, dipotong. Setelah itu kita mau kasih orang upah boleh, terserah kita jumlahnya, tapi tidak dilakukan transaksi. Pak, ayo tolong potong rambut saya 2 juta. Ya, ini kan memotongnya orang lain yang motong. Enggak lah katanya. Kalau 2 juta, maaf, saya nggak bisa katanya. Ya udah 10 juta. Maaf juga kalau 10 juta, saya nggak mau. Sementara di situ cuma dia orang berdua, gimana coba? Ibu mau bayar apa nggak sah aja? Ya, kalau misalnya ada kayak gitu, ya ini tidak akan adalah seperti itu. Jadi tidak sunnah ya, tidak sunnah dilakukan ada transaksi. Jadi sunnahnya tidak ada transaksi. Pak tolong potong rambut saya ya, tahallul. Oke, dia baca doanya, kita juga berdoa, lalu dipotong rambutnya. Setelah selesai, kita berterima kasih dengannya, memberinya hadiah. Jumlahnya terserah kita, sedikit itu sesuai dengan dengan keikhlasan, banyak juga dengan keikhlasan. Intinya tidak ada transaksi, bukan seperti orang saling mengupah dalam bentuk pekerjaan. Itu ya, paham ya? Paham. Iya, karena kan di sana juga ada tukang cukur juga, orang yang tempatnya itu orang tahallul. Kan capek itu, berapa orang banyak mau dicukur semua, rambutnya banyak. Kebanyakan orang itu pengen dapat pahala yang banyak kan sunnah, maka dia minta dicukur. Datang satu dibotakin, satu dibotakin, lama-lama dipangkasnya pakai golok. Ya kan? Digunting rumput dan lain-lain. Orang itu kalau dicukur kan mesti pelan-pelan kan, rapi kepalanya itu, jangan sampai ngelupas kulit-kulitnya itu. Jadi memang wajar diupah. Nah, tapi sunnah dalam hal tahallul ini tidak ada kesepakatan harga, tapi tahu sama tahu. Ya kira-kira kalau orang bayar tukang cukur berapalah gitu. Jangan mentang-mentang ibadah laju kita kasih 10.000 gitu. Karena orang padahal tempat haji sana tuh. Ya, itu. Paham ya? Jadi tidak ada transaksi. Yang keenam, sunnah ketika tahallul itu dafnus sya'ri fi mahallin ghairi matrukin. Sunnah menguburkan rambut yang tadi telah dipotong tadi atau dicukur tadi itu pada tempat mahallin, pada suatu tempat ghairi matrukin yang tidak dilalui orang. Artinya dia tidak terinjak-injak. Saking dihormatinya rambut orang yang sudah haji itu, rambut suci itu. Kan? Orang yang sudah wukuf kan sudah bersih dari dosa. Maka rambutnya pun menjadi suci. Ketika dipotong rambutnya itu, maka sunnah dikuburkan di tempat yang terasing, maksudnya yang tidak diinjak-injak orang. Ada suatu tempat khusus umpamanya, atau di tempat-tempat yang tidak dilalui orang dan tidak diinjak. Jadi sunnah mengubur rambut. Ibu-ibu kalau potong rambut, rambutnya diapain? Tinggal aja di tempat salon ya? Potong rambut ya? Nih, gimana coba tuh? Nanti bu, hari kiamat nanti seluruh potongan tubuh kita, baik kuku, rambut, gigi kita yang pamit duluan itu, semua akan datang kepada kita lagi, menyatu semua dalam tubuh kita. Makanya Imam Al-Ghazali menyatakan orang yang mandi junub, orang yang datang bulan atau junub, dia itu dianjurkan untuk mencuci rambutnya pada saat ia mandi. Maka kalau orang-orang kampung terdahulu itu, kalau perempuan itu punya 2 sisir. Pada saat dia berhalangan tidak sholat, dia pakai sisir satunya, sehingga kalau dia sisiran rambutnya itu kan ada pada itu, dia simpan. Pada saat dia sudah bersih dan dia mandi, maka dibawanya rambut itu kemudian dicuci. Dia ingin supaya ketika hari kiamat seluruh bagian tubuhnya dikumpulkan, maka tubuhnya itu akan menyatu dalam keadaan suci. Tapi ini tidak wajib ya, hanya anjuran daripada imam yang namanya Imam Al-Ghazali. Jadi sunnah kita ini menghormati seluruh tubuh kita. Ibu potong kuku jangan ditaruh di WC ya, dibuangnya pun di tempat yang menyentuh tanah itu, yang paling sempurna dikubur. Jadi ibu habis potong rambut di tempat salon, dibawa bu rambutnya. Rambut saya tadi mana pak? Udah numpuk di rumput. Pisahin pak, pisahin.
Sekiranya bisa seperti yang terlihat, kita bawa plastik, enggak susah kan itu? Susah enggak? Enggak susah. Kita ambil rambut itu, kita masukin kresek, kita bawa pulang. Nanti pada saat kita sampai di rumah, kita gali tempat, kita kubur. Jadi kembali ke tanah lagi. Nanti kalau dia enggak menyentuh tanah, akan sangat lama hancurnya. Rambut manusia itu adalah bagian tubuh yang paling lama untuk hancur. Ketika dikubur orang yang sudah wafat, itu rambutnya akan lama sekali. Maka kalau potong rambut mulai sekarang dikumpulkan, kemudian dikubur. Kalau potong kuku diambil, dihormati, ini bagian tubuh ibu kan? Ya kan? Tumbuhnya kuku ini dari makanan yang ibu sebut bismillahirrahmanirrahim. Ada yang menjadi kuku, ada yang menjadi darah, ya. Ya kan? Nah, semua bagian tubuh ini nanti akan menyatu kembali dengan tubuh kita ini dalam keadaannya masing-masing. Ya, dianjurkan, tapi tidak wajib. Kalaupun bercacaran, sebagian itu hanya anjuran daripada ulama. Tapi orang-orang dulu saking hati-hatinya ya begitu, dan enggak susah. Ya, ibu kan bisa beli sisir lebih dari satu kan? Iya kan? Kalau kondangan dapat sisir banyak. Ya, di kampung saya itu ibu-ibu terutama yang emak-emaknya itu masih mengamalkan itu. Jadi kan kalau perempuan tuh sisiran kan rambutnya banyak betul kan, rontok di situ. Nah, dia di situ ya tempatnya, disimpan. Nah, itu. Dafnus sya'ri fi mahalli ghairi matruqin, dikubur ya rambutnya itu. Hasil tahallul dikubur. Kemudian yang ketujuh, imrarul musaya liman la sya'ra lahu. Nah, bagi orang-orang yang botak, ini botaknya botak apa namanya? Ya botak yang memang gak ada rambutnya lagi, udah mengkilat kayak batok kelapa di amplas. Memang betul-betul gak ditumbuhi rambut, dia tetap harus melakukan namanya tahallul dengan simbol saja. Jadi di tempat yang dulu ditumbuhi rambut, dia jalankan itu alat cukur sebanyak 3 kali. 1, 2, dari kanan ya, 1, 2, 3. Orang bilang, Pak, nyukur apa Pak? Nah itu ya, ada nggak yang kayak gitu? Ya kalau itu kan tumbuh dia, karena dibuang saja. Intinya orang yang memang nggak tumbuh lagi itu. Dan pada saat itu nggak ada rambut, intinya itu ya. Paham maksudnya nih? Dah, kalau paham sudah cukup. Yang sampai yang ketujuh itu, itulah yang disebut dengan sunnah daripada tahallul. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ada pertanyaan.